Halo, kembali ngompol bersama Om Begawan. Ngopi nih politik. Ini lagi-lagi nih, mesti nih Hasyim Joyohadikusumo, adiknya Pak Prabowo itu menyebarkan kabar berita yang orang genah. Soal program kerja bila Pak Prabowo nanti jadi presiden, nek dadi. Mereka kayaknya nek bikin rencana kudu gede, bombastis, kudu meledak, kudu ngoyo-woro. Malah iso dinilai kudu ngawur. Ibarat lagu wong edan kuwi bebas. Salah nih, wong sugih kuwi bebas. Yang terbaru ini dan dijanjikan adalah bakal dibangunnya 1 juta rumah di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Ya orang kaya itu memang bila suruh ngabisin duit jago banget toh. Duit dikumpulin dari rakyat entek gampang loh. Lah pasti Hasyim itu hanya tahu APBN kita kan cuma 3.000 triliun. Lah buat makan siang dan susu gratis saja udah 450 triliun. Masih 2.550 triliun. Buat apa lagi nih duitnya itu? Makanya Juk gagas program 1 juta rumah di tiap kota besar. Pemenang orang mikir itu. Gaji PNS piro, duit milik pensiunan piro, gaji menteri, nyuntik modal BUMN, nyaur utang dan lainnya. Orang digagas itu sama Hasyim ini. Program itu realistis atau enggak, itu orang digagas, pokoknya ngegas. Wah, semua ya worotok ini. Nah di Indonesia itu tidak setidaknya ada 38 provinsi. Anggap sajalah kota besarnya ya segitu, tiap provinsi 1. Itu walaupun dalam satu prinsip bisa terdapat tuh lebih dari 1 kota besar tuh. Jawa Timur misalnya ada Surabaya, Malang, Sidoarjo, kan masuk kategori kota besar itu. Lah kok penamen mau bangun 1 juta rumah. Ingat loh, ini rumah loh, bukan rusun atau apartemen loh. Jelas beda itu. Bangun 1 juta rumah di tiap kota besar di Indonesia itu mau pakai lahan siapa? Lemai sopo toh? Lahan banyak Pak Prabowo apa gimana? Ya, nek program bangun rusun atau rumah tumpuk bahasanya Anies. Bahasanya Pak Anies itu rumah tumpuk, rumah lapis itu. Itu masih rasional. Nek bangun rumah apa gak ngawur itu? Makanya tak sebut programnya Pak Prabowo kuwi memang sebangsa ngawur-awuran. Sak geleme dhewe itu. Nah, seandainya satu rumah itu butuh 60 meter persegi. Dengan target 1 juta rumah, bukankah itu butuh 60 juta meter persegi? 1 hektar itu 10.000 meter. Maka 60 juta meter itu artinya butuh 60.000 hektar. Nah, kota besar itu kan luasnya berapa sih? Jakarta itu 66, 150 hektar cuman. Surabaya cuma 35.000 hektar. Makassar cuma 17.000 hektar. Ambon itu kalau nggak salah 35.000 hektar. Berarti hampir tidak ada kota yang bisa direalisasikan program 1 juta rumah. Nah, jadi rakyat itu mesti cerdas. Krungu program itu ya dipikir, dihitung, dikalkulasi. Programnya masuk akal apa enggak. Lah nek bingung ngitung itu ya simak. Simak ini loh, ngompol ini loh. Biar cerdas, biar pinter itu. Jadi ngerti sebuah program itu asal murni atau ada kalkulasi. Sudah dipikir matang-matang secara objektif belum? Secara hitung-hitungan masuk akal apa enggak? Nonton ngompol. Supaya panjenengan nggak ngompol tenanan. Itu berarti ini baru dari sisi kemampuan sebuah kota untuk menjalankan program loh. Menyediakan lahan loh. Sekarang coba kita hitung biayanya. Di sebuah kota besar harga tanah per meter bisa sudah senilai 20 juta atau sampai 100 juta itu. Tergantung kotanya mana itu. Jika satu rumah butuh 60 meter persegi dengan harga per meternya anggap saja 10 juta itulah murah itu. Satu rumah harganya bisa berapa itu? Bisa 600 juta. Oh itu hitungannya mumet itu. Itu baru tanahnya tok, belum dihitung bangunannya. Emang apa kota besar? Ya tangono Pak Hasyim sana, kenapa harus bangunnya di kota-kota besar? Wong itu dia yang bilang bakal bangun 1 juta rumah di tiap kota besar, termasuk Jakarta. Lah kok penamen
Ya golek duit. Penak. Rekoso itu ngumpulin duit untuk negara ini. Untuk memenuhi APBN. Lah Pak Hasim itu kan pengusaha. Makanya mikir program buat ngabisin duit ya jago banget. Orang mikir rekasane ngelumpuke duit untuk memenuhi APBN. Oh ya ini. Misalnya tanah tadi yang 600 juta itu bangunnya habis 1 miliar. Berarti harga satu rumah itu bisa 1,6 miliar. Bila targetnya 1 juta rumah tiap kota, wes piro ini. Begawan mumet ini. Orang ndak habis pikir. Nah, pirang triliun duitnya itu. Ini loh yang harus dipahami oleh masyarakat. Mereka itu tidak tahu kebutuhan dasar wong cilik kayak kita ini. Nek wong cilik mbok ngerti mbok ora saya nggak tahu. Begawan tahu ini. Masih banyak rakyat Indonesia kesulitan memiliki rumah. Tapi programnya yang dilakukan bukan bangun rumah. Melainkan rusunawa atau rusunami. Rusunami. Iya, rusunami. Rumah lapis, rumah susun. Ngerti tahu itu rumah rusunawa. Rusunawa kuwi rumah susun sederhana sewa. Sementara rusunawi itu rumah susun punya Bu Mami. Enggak deh, rumah susun sederhana milik. Jadi ada rumah susun yang statusnya sewa, ada yang statusnya bisa dimiliki. Seperti yang Begawan ya punya. Nah, kenapa rumah susun? Soalnya target yang mau dibangun di kota besar, lahannya terbatas. Ya otomatis harga tanahnya sundul langit. Orang umum dhuwur. Dengan lahan 3.000 meter persegi bisa ada ratusan rumah buat rakyat. Nggak mungkin bangun rumah tapak, rumah menginjak tanah semua. Nah, bisa bangkrut negara kita ini. Nah, jika pun disewakan atau dijual, harga rusunawa dan rusunami itu masih terjangkau oleh masyarakat, masih murah. Nah ini loh anehnya programnya Prabowo, bangun 1 juta rumah itu nanti. Sopo sing meh tuku rumah? Harga jualnya berapa? Apa kuat masyarakat itu? Apa mau dikasihkan ke rakyat gratis? Kayak susu gratis sama kan gratis. Ya gak mungkin juga kan dibagikan gratis. Nah, kalau dijual murah, orang-orang kaya ikut-ikutan pengen beli loh. Soalnya itu bentuknya rumah. Bila dijual mahal, rakyat kecil kayak kita-kita bisa ngakses rumah yang dibangun pemerintah. Orang mungkin, orang kuat. Ini sebenarnya mau bangunan buat rakyat kecil, apa nyempaki wong-wong sugih. Itu punya rumah harganya murah. Harusnya murah untuk rakyat kecil. Mbak yang masuk akal saja lah. Program 1 juta rumah di tiap kota besar itu program halusinasi. Alias halu tenan nih. Angan-angan ngimpi dok tuh. Sekali lagi yang disampaikan Pak Hasim itu rumah loh. Bukan rusun loh. Sodorkan video ini pada pendukungnya Prabowo Gibran. Gimana cara menjelaskannya? Bila ngejawabnya ndak, itu di perkotaan. Di pedesaan, di luar kota. Mungkin maksudnya kabupaten. Mau dibangun 2 juta unit rumah. Sekali lagi 2 juta unit rumah loh. Babakan di luar Nurul ini, di luar nalar ini. Ini di luar nalar. Pokoknya nalarnya gas duluan, koplak ini. Nanti jika tidak bisa direalisasikan, tinggal bilang sama Menteri Keuangan tidak di ACC katanya. Mesti gitu alasannya. Di kota besar 1 juta, di kabupaten 2 juta. Duitnya sopo ini. Ini kayak program pembelian pesawat bekas kemarin tuh. Lah kok penak menjonyalah kalian. Programnya halusinasi, tidak bisa direalisasikan. Seorang pemimpin merencanakan program itu tentu dikalkulasi dengan baik, dihitung-hitung dulu dengan perhitungan matang. Ini bukan Begawan nggak setuju dibangun rumah, bukan loh, senang loh rakyat kecil dibangun rumah untuk warga berpenghasilan rendah atau terbatas. Tapi wujudkan itu dalam bentuk rumah susun, baik rusunami atau rusunawa, supaya lahannya ada, harganya murah, terjangkau. Lagian sebuah program mestinya tidak mencapai ratusan triliun begitu loh. Oh duitnya bahaya. Soalnya ada banyak program lain, bukan hanya itu tok. Yang juga mesti tetap jalan, misalnya BLT, BPJS untuk warga miskin, bansos, bantuan beras, belum subsidi listrik loh.
subsidi BBM juga, program pendidikan dan program kesehatan lainnya, oke yang membutuhkan anggaran APBN. Dintek bangun rumah tok karo susu gratis, makan gratis, liyane itu apa? Koplai. Nah memang sih, Pak Hasim bilang di Jakarta bisa dibuat rusun, tapi pembuatan rusun perlu mengkalkulasi juga atau mendata tren kebutuhan tempat tinggal supaya program berjalan itu seiring dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya ini, per tahun warga berpenghasilan rendah itu tumbuh 20% misalnya. Ya rumahnya ya disediakan dikalkulasi 4 kali pertumbuhan warga penghasilan rendah supaya setara, supaya seimbang. Sehingga tidak tiap tahun pemerintah kota tidak terbebani penyediaan tempat tinggal. Jika kita kritis loh, program ini benar-benar mikir rakyat. Iya, nah ini mikir rakyat atau mikir orang di lingkungan dekat Prabowo ini. Ini saya jadi curiga. Lah Pak Jokowi kan sudah kasih contoh. Yang digalakkan itu rusunawi atau rusunawa. Sebab bangunan itu yang paling realistis bisa disediakan pemerintah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Wes dicontoni ngono wae karepe jawur-awuran sak karepe dhewe. Nek dadi beneran ini, apa enggak hutang kita makin ugal-ugalan, makin ora iso nyaur, iso kolab loh. Makanya dengerin para capres bicara. Jangan langsung setuju tok. Semua harus diresapi dan dinalar pelan-pelan, dihitung pelan-pelan. Buktinya itu saat debat cawapres pertama itu Cak Imin bilang mau buat 50 kota setara Jakarta saja. Banyak yang mendebat. Ya terpaksa tim sukses Amin ngakuin sulit merealisasikan 50 kota setara Jakarta dalam 5 tahun. Nah sebenarnya di sini ya termasuk program makan siang serta susu gratis 450 triliun itu ya angel. Tapi ya dasar aku bunul 2 ini dablek. Pendukungnya juga mungkin lemah matematikanya, ngitungnya ora cetok. Ya mau setuju aja. Jadi pendukungnya ya harus cerdas, bukan pendukung buta. Hanya Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud yang cerdas untuk memprogramkan apa yang akan dilaksanakan ketika dia akan dipilih. Tetap Ganjar Mahfud. Salam Begawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.